Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali ke dalam pelatihan kali ini. Seperti biasa, kita akan berbicara seputar topik-topik mengenai pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan aktivitas sekaligus evaluasi efektivitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia dengan unit kompetensi menentukan parameter evaluasi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrea Francisca Febriani Sampurna, mahasiswa Administrasi Publik dari Universitas Pajajaran. Pada pelatihan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi pada topik ini. Semoga apa yang nantinya disampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua yang ada di sini. Berikut juga ada barcode mengenai LinkedIn dan Instagram saya apabila teman-teman semua ingin mutualan ataupun melihat profil jejak karir saya. Oke, sebelum lanjut, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait prosedur K3 di tempat pelatihan. Teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal nih untuk kenyamanan bersama selama pelatihan. Yang pertama, pastikan perangkat yang teman-teman gunakan, baik itu laptop, komputer, atau tablet dalam kondisi baik. Juga pastikan area yang teman-teman gunakan itu aman, rapi, juga bebas dari benda yang mudah jatuh dan tumpah. Pastikan juga koneksi teman-teman itu lancar selama pelatihan berlangsung. Peserta pelatihan juga dapat duduk dengan posisi yang benar, tegak, dan kursi yang nyaman serta pencahayaan yang cukup. Lakukan peregangan apabila diperlukan. Pastikan stop kontak tidak longgar atau rusak. Hindari penggunaan kabel yang terkelupas atau sambungan paralel yang berlebihan. Peserta juga diharapkan duduk di area yang dekat dengan pintu atau jendela untuk memudahkan evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Berikutnya, adapun tujuan dari pelatihan ini yaitu peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pekerja sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, itu peserta dapat menjelaskan cara menentukan parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tujuannya. Nah, dari tujuan ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peserta dengan mengenali dan memahami parameter apa saja yang ada dalam evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pekerja, serta mengaitkannya dengan tujuan program. Kemudian memilih dan menetapkan parameter evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga proses evaluasi menjadi lebih terukur dan relevan serta efektif. Oke teman-teman, pelatihan ini akan dilaksanakan sekitar 15 menit. Teman-teman juga bisa menyediakan minuman dan cemilan untuk menonton video ini. Langkah-langkah dalam penyusunan pelatihan ini berdasarkan SKKNI nomor 149 tahun 2020 dengan mengambil unit kompetensi mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Dengan elemen kompetensi yang dipilih yaitu menentukan parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Untuk kriteria unjuk kerjanya yaitu yang pertama ada parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pekerja diidentifikasi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, parameter pembelajaran evaluasi dan pelaksanaan pengembangan ditentukan sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu, judul micro teaching ini adalah pelaksanaan aktivitas sekaligus evaluasi efektivitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, teman-teman, sebelum masuk materi pada hari ini, saya mau nanya, apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman ketika mendengar kata evaluasi? Nah, yang tahu boleh chat nih di kolom komen, apa sih evaluasi itu? Pasti teman-teman yang ada di sini juga udah nggak asing banget nih dengan kata evaluasi, apalagi teman-teman yang aktif di organisasi kampus ataupun di luar kampus. Nah, tentu aja nih kata evaluasi ini tuh erat kaitannya dengan pelatihan kita kali ini. Teman-teman di sini pernah nggak ikut pelatihan, terus setelah selesainya tuh kayak bertanya-tanya, apakah pelatihan yang diikutin ini tuh benar-benar bermanfaat atau enggak? Nah,
Kalau teman-teman ngerasa seperti itu, bisa aja terjadi karena proses evaluasinya itu belum dirancang secara optimal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengidentifikasi dan menentukan parameter evaluasi yang sesuai agar pembelajarannya ini terukur dan tepat sasaran. Di dalam evaluasi ini tuh udah nggak asing lagi nih dengan aktivitas penilaian, terus juga mengukur keberhasilan, atau revisi atau perbaikan dari suatu kegiatan. Nah, Kirkpatrick juga tuh bilang bahwa evaluasi pelatihan merupakan upaya mengintegrasi informasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur hasil dari program pelatihan. Nah, mengintegrasi informasi ini itu diawali dengan pengumpulan data yang nantinya akan diolah menjadi suatu informasi. Namun, perlu diketahui nih teman-teman, banyak instansi itu jarang melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Itu karena instansi tersebut menganggap bahwa evaluasi pembelajaran ini itu tidak penting atau terlalu takut untuk dilihat sisi jeleknya. Padahal evaluasi ini penting sekali untuk dilakukan untuk memberikan pandangan dan memperbaiki dari sebelumnya. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap proses pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan, perubahan pengetahuan, keterampilan, perilaku peserta, maupun tingkat imbal hasil investasi atau return on investment dari pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Nah, untuk mengukur evaluasi ini tentu aja kita membutuhkan parameter evaluasi. Apa sih parameter evaluasi itu? Oke, jadi parameter evaluasi adalah aspek yang terukur menjadi dasar penilaian keberhasilan sebuah program pembelajaran dan pengembangan. Parameter ini menjadi indikator apakah proses pelatihan berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, pencapaian peserta juga kelihatan nih lewat parameter evaluasi ini. Ini juga dapat menunjukkan dampak pelatihan terhadap pekerjaan dan organisasi serta menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan program ke depannya. Tentu aja parameter yang dibuat juga harus relevan dengan tujuan pelatihan, spesifik, terukur, berdasarkan data, kemudian juga dapat diobservasi, dan tentu aja harus mengikuti standar operasional prosedur dari organisasi. Untuk menentukan parameter evaluasi yang sesuai dengan tujuan itu sebenarnya itu ada banyak banget. Tapi yang umum digunakan itu biasanya menggunakan model evaluasi dari Kirkpatrick. Dalam model evaluasi Kirkpatrick terdapat 4 level. Nah, yang pertama itu ada level 1 atau reaction yang biasa digunakan untuk mengetahui pendapat peserta pelatihan mengenai bagaimana kegiatan pelatihan berlangsung serta mendapatkan masukan apabila diperlukan perbaikan untuk program selanjutnya. Nah, pada level ini tuh biasa juga menggunakan kuesioner berupa pertanyaan, umumnya itu bisa mengenai materi ataupun fasilitas atau pemateri itu sendiri. Nah, contoh pertanyaannya seperti bagaimana cara menyampaikan instruktur dalam pelatihan kali ini, ataupun bagaimana fasilitas yang Anda rasakan selama pelatihan. Nah, itu bisa menggunakan skala Likert juga, skala 1-5, nyaman, tidak nyaman, atau cukup. Seperti itu. Selanjutnya yaitu level 2 atau learning. Pada level ini, peserta pelatihan mempelajari wawasan atau keterampilan dalam kegiatan pelatihan. Nah, pada program pelatihan ini juga terdapat 3 kemungkinan tujuan, yaitu peserta mendapatkan pengetahuan tentang pekerjaan, kemudian peserta mendapatkan pembelajaran mengenai keterampilan baru atau upgrading keterampilan, serta perubahan sikap. Untuk mengukurnya ini itu bisa melalui post-test dan pre-test untuk mengukur pengetahuan, dan bisa melalui demonstrasi untuk mengukur keterampilannya. Setelah pengukuran di atas selesai,
Langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan-tindakan yang konfirmatif dengan hasil evaluasi di level reaksi sebelumnya. Apakah karena narasumbernya itu kurang komunikatif dalam menyampaikan materinya atau strategi belajarnya yang tidak sesuai dengan harapan peserta dan lain sebagainya. Selanjutnya level 3 yaitu behavior, yaitu evaluasi pada level ini menilai mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap yang dipelajari pada pelatihan yang diterapkan pada perilaku para peserta pelatihan pada pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat memperkuat perilaku bekerja yang lebih baik. Contohnya itu bisa melalui observasi secara langsung. Menurut Kirkpatrick, ada 4 kondisi yang diperlukan dalam mengaplikasikan pada level ini. Yang pertama, peserta pelatihan itu harus mempunyai keinginan untuk berubah. Kemudian, peserta pelatihan juga harus tahu apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara melakukan hal tersebut. Peserta pelatihan juga harus bekerja dalam kawasan kerja yang tepat, serta peserta pelatihan harus mendapatkan reward atau penghargaan karena dia mampu untuk berubah. Selanjutnya pada level 4 atau result, evaluasi level 4 ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kinerja peserta pelatihan dan organisasi setelah terselenggaranya program pelatihan. Contohnya itu bisa melalui survei dan wawancara ke peserta pelatihan tersebut. Tentu pada level ini juga harus dilakukan terlebih dahulu 3 level sebelumnya. Selain itu, di level ini juga harus benar-benar diberikan waktu untuk melihat dampak yang muncul dari pelatihan tersebut. Kemudian, model evaluasi disempurnakan melalui perhitungan return on investment. Hasil pelatihan yang dihitung secara jelas dan akurat keseluruhan manfaat yang diakumulasikan secara monetary value. Sehingga pada kurun waktu berapa lama, model pelatihan ini akan kembali dalam bentuk peningkatan produktivitas pegawai. Karena produktivitas ini naik, maka otomatis keuntungannya naik. Jadi bisa dibilang tuh kayak balik modal. Kan kalau untuk menyelenggarakan evaluasi atau pelatihan itu butuh anggaran dan dana. Nah, tentu dari pelatihan ini juga pasti ada manfaat kan dari instansi yang menyelenggarakannya tersebut. Nah, itu bisa balik modal. Oke, kesimpulan dari pelatihan pada kali ini itu di mana evaluasi pelatihan adalah proses terstruktur untuk menilai efektivitas program melalui pengumpulan data. Dengan model Kirkpatrick yang kita gunakan, parameter evaluasi diidentifikasi sesuai tujuan pelatihan, mulai dari kepuasan peserta, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perubahan perilaku, hingga dampak terhadap kinerja organisasi. Setelah parameter ini juga diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan indikator yang paling relevan, terukur, dan dapat diobservasi untuk memastikan evaluasi yang akurat. Dengan parameter yang tepat menjadi dasar untuk menjadi perbaikan program dan juga digunakan untuk menilai manfaat pelatihan termasuk perhitungan return on investment. Nah, setelah kita mempelajari banyak sekali materi pada hari ini mengenai evaluasi pelatihan, parameter evaluasi pelatihan, dan model evaluasi dari Kirkpatrick ini sendiri. Nah, penting nih untuk mastiin bahwa teman-teman di sini yang nonton itu benar-benar nangkep inti dari prosesnya. Di sini saya mau mengajak berpikir sejenak untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang penentuan indikator evaluasi. Nah, saya mau nanya, gimana sih caranya untuk nentuin parameter yang paling tepat untuk suatu program pelatihan? Nah, untuk teman-teman yang udah tahu jawabannya, boleh langsung aja chat di kolom komen itu jawaban yang benernya apa. Gimana untuk nentuin parameternya, entah dari apanya, materinya, atau apa, boleh di kolom komen aja. Baik teman-teman, kita sudah ada di akhir sesi pelatihan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat berguna untuk teman-teman semua ke depannya.
Jadi pastikan untuk tetap semangat belajar, karena belajar bukan tentang seberapa cepat kita memahami, tapi seberapa konsisten kita untuk terus mau berkembang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebelum kita tutup, saya sangat menghargai jika teman-teman berkenan untuk menuliskan feedback di kolom komen, karena masukan dari teman-teman sangat penting untuk kami bisa terus memperbaiki kualitas pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.